Hai Cosmo Babes kami. Wah. Hari ini kita akan cerita tentang lagu-lagu terpopuler kami. Aku di sini dan kau di sana. Fun fact, lagu itu kita ciptakan tadinya bukan untuk Ran. Betul. Jadi suatu hari ada dua orang penyanyi Indonesia, satu diva, satu penyanyi Solo pria. divo. Divo. Pokoknya dua-duanya nama besar lah. Iya. Mereka berencana untuk melakukan sebuah duet dan minta tolong Ran untuk bikinin lagunya. Kita bikinin itu lagunya, Dekat di Hati. Terus waktu kita kirim ke mereka, merekanya sih suka ya. Terus tapi kan kalau di musik pasti harus melalui beberapa proses sama label tahap macam birokrasi ya. Iya. Ketika lagunya sampai ke labelnya agak sedikit tertahan tuh karena mereka masih menimbang-nimbang, masih kayak ini lagu kira-kira bagus nggak ya kalau mereka nyanyikan secara duet atau cocok nggak ya buat mereka gitu. Nah di jeda tengah waktu itu, itu kita bertiga ngobrol lah ya. Kita dengerin lagi. Dan Oh kayaknya enak banget lagunya ya. kayaknya nggak jadi kita jual, akhirnya kita nggak jadi Pakai jual. sendiri. Iya. Maaf ya. Terus mereka ngontek-ngontek kayak please jadi dijual dong, jadi dijual. Akhirnya kita enggak please, akhirnya buat kita aja. Tapi kita selalu percaya ya, maksudnya lagu itu pasti jodoh-jodohan Jodoh-jodohan. juga sama penampilnya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dipaksakan, Ya itulah kehendak Tuhan. Udah. ya maksudnya kalau Belum cocok dipaksakan sama- iya, belum dinyanyikan tentu sama cocok, mereka ya. belum tentu cocok juga gitu. Jadi alhamdulillah itu masih rezekinya Ran. Yes. Rasa ku terjatuh cinta. Ini sih Lagu yang memulai segalanya ya. Karena Bener. memang kita pertama Menyatukan kali kita bertiga. Iya. Iya, pertama kali bikin lagu itu dan memang tanpa ada untuk tujuan apa-apa karena Tujuannya adalah maksudnya udah ada sebelum kan? Nah sebelumnya kita bikin Udah dulu. ada, udah ada. Kita bikin dulu. Jadi Kita bikin Jadi dulu. gini, enggak, kita bikin untuk si lomba itu. kayaknya bukan deh. Kita bikin lagu itu untuk lomba itu. Enggak, jadi gini ceritanya. Maaf ya ini karena udah sangat jauh. Udah 20 tahun yang 20 tahun lalu. yang lalu ya. Jadi dulu awalnya mereka berdua ini kan satu band. Rai sama Asta tuh dulu punya band namanya FRD, Funk Rap Disco. Itu kita satu sekolah dulu di Alizar Pondok Labu. Terus teman-teman mereka di bandnya itu, mereka udah kelas 3 nih lulus. Teman-temannya yang lain tuh banyak yang ngambil kuliah ke luar negeri. Gue kebetulan adik kelas dan gue naik tingkat di kelas 3. Mereka tuh adalah fresh grade-nya SMA Alizar lah ya. Iya. Mereka tampil tuh di sekolah, ada acara. Terus pada saat itu kebetulan gue lagi suka-sukanya banget bikin lagu, minta tolong mereka untuk kayak pengen rekam lagu. Oh ternyata di rumah Asta ada alatnya. Akhirnya kita ke rumah Asta bikin lagu. Kalau yang gue inget versinya tuh adalah setelah kita ngerekam lagu yang pengen gue rekam itu, kalian berdua ngasih denger ada satu musik kosongan. Ingat gua. Iya. Iya, Iya, dari musik kosongan. apa namanya? Riff yang first tuh yang tengah itu Jadi gua karena Itu udah ada karena duluan. Rai sama Asta ini dari nama bandnya aja udah Funk Rap Disco ya. Tadinya Rai berencana, gue inget banget gue bingung kalau misalnya gue harus bikin lagu dengan berbahasa Inggris, lo bilang berbahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, ya. Dia pasti akan bikin kayak yang Craig David gitu. Ya, Lo ngomong Iya, kayak gitu iya, persis. iya, gitu. Gila Craig David zaman itu ya. Akhirnya kayak gue yang mungkin cukup berbeda referensinya sama mereka datang sebagai fans berat Kahitna. Akhirnya dikasih kesempatan untuk coba deh bikin dengan bahasa Indonesia. Nah akhirnya kita ngelihat itu sebagai satu chemistry yang tadinya belum terjadi juga di FRD. Iya. Jadilah pandangan pertama. Nggak lama kemudian teman kita ada yang bilang kayak ada lomba cipta lagu tuh namanya Indonesia Song Festival. Kalau Song. udah beliin ini apa Formulirnya. formulirnya kalian Ikut lah. Akhirnya Harus kita ikut. diikut sertakan ke sana dan jadi runner up, the rest is history. Jadi kita masukin lagu si Panang Pertama itu. kalau ditanya pandangan pertama tuh adalah segala-galanya buat Ran karena kalau nggak ada pandangan pertama Nggak ada nggak ada pandangan lagu kedua, berikutnya. ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi kita mau punya 1000 lagu, 1.000.000 lagu, kita akan selalu ingat sama yang pertama dan kita akan bersyukur untuk pandangan pertama. Akan ku lakukan semua untukmu. Akan ku Oke. beri. Itu lagu Sebenarnya bukan kita yang ciptain. recycle Recycle. pertama kita ya. Pertama Lagu, kali iya. kita Nah. melakukan menyanyikan ulang lagu orang. Kita reinterpretasikan ulang. Ini waktu sebenarnya lagu yang dibawakan oleh Fatur dan Nadila Fatur ya. dan Nadila. Buat Waktu itu adik-adik yang mungkin nggak tahu nanti langsung search aja tahun 90-an ya. di 90-an. YouTube. 90s banget Nah. lagunya. Waktu itu kita pas mau menuju album ketiga kita. Kita selalu tiap kali mau bikin album tuh
oke kita ngapain lagi ya. Terus pada saat itu kita berpikiran kita belum pernah nge-recycle lagu orang nih. Jadi waktu kita mau memutuskan merecycle sebuah lagu, kita sempat bikin Ada beberapa nominasi. list lah, nominasi gitu. Awalnya tadinya salah satu nama judul Lagu. kuat yang mau kita remake tuh adalah Inikah Cintanya ME. Tapi pada saat itu kalau kita jalan-jalan kemanapun ya di eranya itu, kalau kita nonton home band di setiap bar, cafe itu pasti selalu bawain Masih Inikah cukup Cintanya, sering cukup dibawain. berkumandang lah di mana-mana. Akhirnya kita memutuskan untuk kayak mengambil tawaran besar, mendingan kita ngambil lagu yang belum banyak dibawakan di luaran sana pada saat itu. Ya. Akhirnya kita pilih lagi itu dan ternyata alhamdulillahnya cocok banget dan sekaligus meluruskan banyak banget adik-adik yang mungkin generasinya tuh 2010 ke bawah baru melek musik, ke atas berarti ya. Iya. 2010 ke atas baru melek musik. Ini bukan lagu kita ya, karena banyak banget yang mengira ini lagunya Ran. Ya, maksudnya ini kita orang kedua yang menyanyikan lagu ini gitu, lagu aslinya. Tangan kedua. Oleh Fatur dan Nadila. Membasahi dunia dan mulai mengawali. Ya, wah. Ini ya lagu yang apa ya? Gue inget banget prosesnya. Ini kita belak-belakan aja ya. Jadi dulu waktu kita ditugasin untuk bikin album pertama, kita udah nyetor nih banyak lagu gitu. Terus habis itu Bos label pada saat kita, itu. Om Daniel Tumiwa bilang kayak kalian bikin lagu tentang ini dong, lingkungan, alam-alam gitu. Karena ini akan jadi isu yang akan ramai dibincangkan nih beberapa tahun ke depan gitu. Oke Om gitu. Tentang alam kita bikin apa ya? Masa jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Walaupun itu bagus, tapi kita mikir yang lebih general lagi lah. Apa sih Lebih halus lah. apa sih yang bisa diasosiasikan tentang hal seperti itu gitu. Oh iya, sapaan selamat pagi tuh kayak sesuatu yang sebenarnya sering banget terucap tapi kayaknya baru ada selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu kan. Jadi kita pengen bikin sesuatu yang lebih pop, dan di masa itu kita terinspirasi juga sama lagunya Paris Hilton. Oh iya, Stars Are Blind. Stars Are Kan Blind. itu reggae, ngecet, Tapi nggak terlalu reggae tapi gitu nggak ya. terlalu reggae, Bener. reggae tapi Nah, ngepop aja. banget. Jadi kita berusaha menginterpretasi gimana ya caranya musiknya biar ada unsur reggae-nya tapi nggak yang Yaman banget gitu loh maksudnya. Kayak reggae-nya tetap ngepop banget kayak si Stars Are Blind-nya Betul. si Paris Hilton itu gitu. Gitu. Dan sekarang lagu itu akan selalu bikin Ran mau tampil jam berapapun ngomongnya selamat pagi. Oke, ini juga menarik karena beda semua ya. Tadi kan cover, sekarang ini adalah kolaborasi. Kolaborasi. Ini berharga banget sih kolaborasinya. Sangat berharga, apalagi Iya. buat gue yang tadi gue udah ngasih statement ya bahwa gue fans berat Kahitna gitu. Kayak gue tumbuh mendengarkan karya Mas Yofi, terus diizinkan untuk berkolaborasi sama grup musiknya beliau tuh luar biasa banget. Ini semakin jadi kayak arsip yang hangat banget buat dikenang karena salah satu member Kahitna yang ada di dalam lagu Salam Untuk Kekasihmu yang baru sekarang juga udah berpulang ya, Mas Carlo Saba, rest in peace. jadi kayak makasih sudah menorehkan suaranya yang akan jadi kenang-kenangan kita untuk selamanya. Dulu kita bikin Salam Untuk Kekasihmu yang baru tuh karena kita itu bukan kolaborasi pertama kita sih ya. Bukan. Bukan. Kita pertama Cuma kali dengan- Tapi dengan sesama grup itu adalah yang pertama gitu. Iya, dan seru banget sih ya karena ya itu vokalisnya aja totalnya berlima kita. Nyanyinya kan waktu itu pas masuk ke studio pun untuk rekaman vokalnya ganti-gantiannya seru tuh kayak lo nyanyi bagian sini ya, bagian sini gitu, dan ya lagu itu akan selalu hangat di hati kita bertiga ya karena Mas Carlo Saba kan sekarang udah nggak ada gitu, jadi iya wow Abadi banget melalui aja lagu itu. abadi melalui lagu itu bersama kita gitu. Itu lagu yang sebenarnya nggak sering banget kita bawain, tapi setiap kita bawain di titik manapun itu pasti orang menyanyikan gitu. Ya. Kayak lagu yang nyaman buat dinyanyikan banget sama orang-orang, dan ini adalah salah satu contoh lagu yang sangat Ran banget. Kenapa? Karena sebenarnya lagunya temanya kan sedih ya, Ya. tentang ditinggalkan ditinggalkan secara tidak setia lah Ya. sama mantan pasangan kita, tapi kita membalutnya dengan nuansa yang tetap ringan lah. kalau misalnya emang dia selingkuh, udah nggak usah marah, Iya. salamin aja pacar yang baru. Gitu. Iya. Hai Cosmo Babes, terima kasih udah selalu mendengarkan lagu-lagunya Ran. Yap.
Kita sudah hampir sampai di titik 20 tahun dan kami berharap cerita ini nggak akan pernah selesai. Jadi jangan lupa untuk terus dengerin lagu kita dan support terus kita sampai kapanpun. See ya. Bye Cosmo.